Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya pagi hari ini kita masih tetap berkumpul bersama, meskipun berbeda tempat, meskipun berbeda ruang, tapi kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan, karena saya yakin dan percaya semua jemaat-jemaat umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari jemaat-jemaat, kita berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini karena perlindungannya, karena berkat-berkat yang luar biasa yang telah Tuhan curahkan ke atas kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini umat-Mu Tuhan datang Tuhan menyembah, berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang telah Tuhan curahkan ke atas kami selama 1 minggu ini. Dan kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan katakan terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang dulu tak kami mengerti, sekarang kami mengerti Tuhan Yesus. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Yes, Kau curahkan berkat-Mu Tuhan, limpah dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Mari katakan terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku.
bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih kepada Yesus, karena dialah Allah yang memelihara hidup kita, karena dialah Allah yang memberkati kita, karena dialah Allah yang mencukupkan kita, dialah perlindungan kita. Haleluya, oh haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu, atas perlindunganmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu Tuhan, untuk kasih setiamu Tuhan, untuk berkat-berkat yang telah kau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang masih sehat semua Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkaulah Allah penolong kami, Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja, Allah yang layak disembah. Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat kami berharap. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi perisai hidup kami. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah Allah gunung batu kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, kami semua
aman berada di dalam lindungannya Tuhan. Kami semuanya menyaksikan siaran online ini ya Bapak, kami yakin kami semua aman bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Allah lah perisai hidup kami, karena kami tahu Allah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapak, kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan bekerja, kuasa Tuhan tetap akan melawat kami semua Bapak yang menyaksikannya Bapak siaran online ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama jemaat Tuhan yang diberkati kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Namanya Tuhanku, dialah menara yang teguh. Nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku. Dia menara yang teguh saudara. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia. Haleluya. Di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, yes. Di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus kita saudara. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia. Haleluya. Di bumi di surga termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Sekali lagi katakan nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saudara yakin nama Yesus di atas segalanya? Amin. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Haleluya. Mari saat ini kita sembah Dia sekali lagi. Kita mau datang kepada Dia, kita mau sembah Dia. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Nama yang begitu luar biasa Yesus. Nama yang kami sembah, nama yang kami puji, nama yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Kau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai Selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, Kau tetap Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiap, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku, Allah, yes. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkaulah Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan, ku sembah, oh ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau, hanya Engkaulah Tuhan. Selamanya Engkau Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap satu-satunya Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah yang begitu dahsyat Tuhan, Engkaulah yang begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbi ya Rasyikara, ya Rabbi ya Rasyikara. Terima kasih Yesus.
Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Tiada Allah lain Tuhan, tidak ada Allah lain. Engkau tetap Allah kami. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tiada yang lain Tuhan Yesus, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Allah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah. Yes. Mari sembah Dia saudara. Katakan hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidup. Bayar sikara lalalala. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau-lah Tuhan. Yes. Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Kau tetaplah Allah sampai selama-lamanya Tuhan. Meskipun bumi bergoncang, Kau tetap Allah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tunggu kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Kau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau tetap Allah kami Tuhan. Tiada pernah tergantikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kiranya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bikinnya firman yang disebarkan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu yang benar. Terlebih kami cakap untuk melakukannya, dan kami percaya firman yang ditabur dalam hati kami jadikan iman kami kuat, iman kami bertumbuh sempurna dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang iman orang percaya. Poin yang pertama, apa itu iman? Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani dipakai istilah emu dan kata Batak. Dalam Ulangan 32 ayat 20 diterjemahkan kesetiaan, dan di dalam Habakuk 2 ayat 4 diterjemahkan percayanya.
Mazmur 26 ayat 1 berkata, kita percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Dan dalam perjanjian baru dipakai kata benda pistis, kata kerja pisteo, dan kata sifat pistos. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30, Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa iman kita harus percaya bahwa keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Arti secara harafiahnya ialah percaya ke dalam. Maksudnya ialah iman yang mengeluarkan seseorang dari dirinya sendiri dan menaruh dirinya dengan segenap hati di dalam Kristus atau di atas Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan berkata bahwa untuk berbuah kita harus tinggal dan menyerahkan diri kepada suatu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu berarti kita percaya dengan pengharapan kepada Yesus sebagai dasar yang kuat untuk keselamatan kita. Jadi iman artinya bahwa kita punya pengharapan di dalam Yesus sebagai jaminan hidup keselamatan kita. Kita mengeluarkan diri kita dari kekhawatiran. Kita mengeluarkan diri kita dari segala persoalan dan masalah. Dan kita menaruh pengharapan kita dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat mampu menolong saya dan saudara dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Poin yang kedua, iman kita harus diuji ketahanannya masih kuat atau tidak, bertumbuh atau mati. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus melewati berbagai macam ujian iman agar kita tahu bahwa iman kita bertumbuh atau tidak. Orang yang tahan uji apabila imannya telah teruji dalam setiap masalah, persoalan dan tantangan yang dihadapinya. Jadi setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi, sesungguh itulah ujian iman supaya kita naik tingkat dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, iman kita harus selalu diisi dengan firman Tuhan supaya kuat dalam menghadapi situasi saat ini. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan harus masuk di dalam diri kita. Firman Tuhan harus masuk di dalam roh kita, jiwa kita, di dalam iman kita, agar iman kita bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3-4, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Pesan Rasul Paulus, kami sangat bersyukur mendengar iman saudara kuat dan tabah dalam menghadapi setiap penderitaan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita dalam poin yang keempat, firman, selalu minta Tuhan tambahkan iman kita. Dalam Lukas pasal 17 ayat 5, firman Tuhan berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, supaya iman kita bisa bertumbuh, maka kita harus minta Tuhan Yesus selalu menambahkan iman kita hari lepas hari melalui setiap firman yang kita baca, agar iman percaya kita semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ada saat di mana para murid tidak bisa menyembuhkan orang sakit ayan karena iman mereka kurang percaya, seperti contohnya dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.
Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, karena berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh. Seketika itu juga, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, ada saat di mana kita sebagai pelayan, kita sebagai jemaat, sebagai hamba Allah, jujur bahwa terkadang iman kita goyah. Bahkan iman kita tidak mampu untuk menghadirkan kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus ketika mereka diperhadapkan dengan seorang anak yang sakit ayan. Mereka tidak dapat menyembuhkan dia, dan Yesus berkata, kamu tidak dapat menyembuhkan dia oleh karena kamu kurang percaya kepadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, makanya iman kita harus selalu bertumbuh. Iman kita harus selalu bertambah-tambah di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang punya masalah, ketika kita mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya orang itu akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mendoakan agar kekuatan kuasa Allah menguatkan dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita, seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya iman yang sempurna. Iman terus bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mendapatkan kesempurnaan iman di dalam kehidupan kita, agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 10 ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saudara-saudara, kadang-kadang orang mulai membanding-bandingkan pelayanannya dengan orang lain. Pelayanan lebih besar, lebih luar biasa, lalu orang lain tidak. Sebenarnya tidak. Yang Allah inginkan dari dalam pelayanan kita adalah apa? Supaya jemaat mengalami pertumbuhan iman. Ini yang Rasul Paulus mau terjadi dalam setiap pelayanannya, agar bukan saja umat Tuhan sidang jemaat diberkati oleh Tuhan secara materi, tapi mereka diberkati secara rohani, yang mana iman mereka boleh bertumbuh dan berkembang oleh karena sering mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan doa puasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7 berkata, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu
dan oleh imanmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengirim Timotius dalam ladang pelayanan. Kembali cross check. Apakah sidang jemaat ketika menghadapi problem, masalah, penderitaan, apakah iman mereka bertumbuh atau tidak? Dan pada waktu Timotius kembali kepada Rasul Paulus, ternyata dia membawa kabar yang baik bahwa iman jemaat bertumbuh di dalam setiap tantangan yang mereka hadapi. Sesungguhnya kerinduan kami hamba-hamba Tuhan, terlebih kerinduan Yesus, bahwa di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan rindukan, Tuhan ingin agar iman kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, poin yang kelima, iman harus dipraktekkan dengan perbuatan supaya mujizat pasti terjadi. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 18, ayat 20, dan ayatnya yang ke-26. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesungguhnya iman kita tanpa perbuatan, iman kita apabila tidak ada persoalan, iman kita apabila tidak ada langkah-langkah iman, tidak ada perbuatan-perbuatan iman, maka sesungguhnya iman kita akan mati. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan seperti saat ini yang kita hadapi, justru itulah persoalan yang menjadikan iman kita kuat dan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah engkau mengeluh ketika engkau punya persoalan. Sebaliknya engkau bersyukur, sebab ketika engkau bersyukur dalam setiap persoalanmu, maka imanmu, iman kita semua akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-29 dan ayat 33 sampai ayat 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia sudah dengar siapa itu Yesus. Yesus berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Saudara, dengan iman dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat menyembuhkan dia. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika wanita itu datang, sesungguhnya Yesus tidak terlalu melihat apa sakitnya, tapi Yesus melihat imannya yang telah datang dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus, dan asalku jamah jubahnya. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu, dia percaya langkah iman perbuatannya. Maka dia langsung seketika itu sembuh dari penyakit pendarahannya. Karena Yesus melihat iman percayanya. Datang kepada Yesus dengan iman, percaya bahwa saudara pasti ditolong oleh Tuhan, saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 10 ayat 48 sampai ayat yang ke-52. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu,
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekali lagi saudara-saudara perhatikan di sini, ketika saudara datang, ketika orang datang, orang yang sakit datang dengan iman kepada Yesus, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi Tuhan tidak melihat penyakit, buta, sakit apapun yang diderita oleh seseorang. Tapi ketika orang yang sakit itu datang kepada Yesus, Yesus melihat iman kita. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan imanmu telah menyembuhkan engkau. Oleh sebab itu ambil langkah-langkah perbuatan iman, datang kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti selamatkan, Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan pasti menolong saudara. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitahukan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara perhatikan sekali lagi, ketika orang-orang menggotong orang yang sakit, tempat di mana Yesus sedang mengajar firman Tuhan di dalam rumah, pintu-pintu penuh sesak. Oleh sebab itu dengan iman, mereka naik ke atap rumah itu, mereka membongkar, dan tiba-tiba mereka menurunkan orang yang sakit itu, orang yang sakit lumpuh itu di hadapan Tuhan. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sekali lagi, Tuhan melihat iman 4 orang yang menggotong orang sakit ini. Dan Yesus berkata bahwa Yesus melihat iman mereka dan berkata ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman, maka Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dan mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seorang ibu sedang bergumul untuk kesembuhan anaknya. Sekali lagi datang dengan iman, saudara-saudara. Yesus berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Iman kita harus bertumbuh, iman kita harus besar, iman kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Maka kesembuhan itu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi ketika Yesus melihat iman. Sekali lagi, wanita itu datang yang pergumulan untuk anaknya sembuh. Yesus tidak melihat sakit penyakitnya, tapi Yesus melihat iman wanita itu terhadap anaknya. Dan Yesus berkata bahwa anakmu sudah sembuh. Amin, puji Tuhan. Kebesaran iman dari wanita ini, ibu ini, maka anaknya mengalami kesembuhan. Demikian juga dengan kita, ketika kita datang dalam setiap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa iman kita yang besar, iman kita yang bertumbuh dan sempurna. Kita percaya bahwa Tuhan melakukan kesembuhan, keselamatan, dan mujizat, berkat pasti terjadi.
Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 7 ayat 1-10. Setelah Yesus selesai berbicara depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sembuh kembali. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, di Kapernaum ada seorang perwira, saudara. Dia membantu pembangunan bait Allah, pembangunan gereja rumah ibadat di sana. Oleh sebab itu dia mengirim hambanya, mengirim prajuritnya. Dia percaya bahwa dengan sepatah kata saja Tuhan tidak perlu hadir karena dia tidak layak menerima Tuhan yang suci, yang kudus di rumahnya. Inilah saudara-saudara. Ketika kita punya masalah, kita harus datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita percaya bahwa dengan iman yang besar, dan hanya sejauh doa saja, maka Tuhan Yesus akan menyembuhkan hambanya itu. Dan dengan iman yang besar, bahkan Yesus berkata, di Israel belum pernah kujumpai iman yang besar seperti perwira di Kapernaum. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengambil langkah-langkah iman dalam perbuatan kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita datang dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan, kesembuhan, mujizat, dan berkat Tuhan pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi iman kita. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan tentang iman orang percaya. Kami berdoa supaya Tuhan, iman kami benar-benar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengisi iman kami dengan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Supaya iman kami semakin dipulihkan. Iman kami sempurna. Kami percaya ketika kami datang dengan langkah-langkah iman, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Akan ada keselamatan, akan ada kesembuhan, akan ada berkat, akan ada mujizat yang kami alami terjadi dalam kehidupan kami ketika kami datang dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, tambahkan iman kami supaya iman kami terus bertumbuh-tumbuh dalam Engkau, agar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk Tojo, Tuhan memberkati, berkati Tante Ruth sebagai gembala, berkati Ari, berkati anak istri keluarganya, berkati para pengerja hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, agar iman mereka semakin kuat di akhir zaman. Kami berdoa untuk sidang jemaat dimanapun mereka berada Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka, biar iman mereka bertumbuh, biar iman mereka semakin besar dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dalam situasi menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Tuhan menghendaki, Tuhan ingin melihat iman kita bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan terus menambahkan iman percaya kami hari lepas hari, supaya kami tetap bertumbuh iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu sidang jemaat yang telah mendengar firman-Mu, agar iman kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan pada pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mau berdoa. Kita akan terima berdoa berkat dari Ibu Gembala. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa